Selamat datang kembali dalam penelusuran mendalam kita. Hari ini kita fokus ke bab 7 dari buku Therese Houston, Sharp. Judulnya Kurangi Kesalahan. Anda pernah nggak sih merasa kayaknya stuck aja gitu? Belajar sesuatu tapi kok salah terus? Atau malah jadi takut salah? Nah, sumber kita bab ini, dan kita mau coba gali nih, sains di balik kesalahan itu gimana, terus gimana pola pikir kita ngaruh banget ke kemampuan belajar. Siap ya? Oke, kita bedah bareng. Ya, dan yang langsung bikin menarik ya dari bab ini, ternyata justru bikin beberapa kesalahan itu bisa jadi cara belajar paling bagus loh. Ada konsep namanya aturan 85%. Ini artinya kalau kita berhasil sekitar 85% pas lagi belajar sesuatu, berarti kan ada salah 15% tuh. Nah, justru di titik itulah proses belajar paling efektif terjadi. Oh, jadi salah sedikit tuh nggak apa-apa, malah bagus gitu. Betul. Malah bisa jadi tanda kalau kita lagi di zona tantangan yang pas. Nggak terlalu gampang, nggak terlalu susah banget. Oke. Ini nyambung banget nih pasti ke konsep inti babnya ya. Soal growth mindset lawan fixed mindset. Bisa dijelasin dikit lagi nggak? Bedanya apa? Terus kenapa ini penting banget kalau kita ngomongin soal kesalahan? Bisa. Jadi growth mindset gampangnya gini. Itu keyakinan kalau kemampuan kita, kecerdasan, bakat, itu bisa dikembangin. Lewat usaha, dedikasi, kita percaya kita bisa jadi lebih baik. Nah, sebaliknya, kalau fixed mindset, itu mikirnya kemampuan ya udah dari sananya, bawaan lahir. Kalau nggak punya bakat ya udah, susah diubah. Kayak gitu. Oke. Yang satu percaya bisa tumbuh, yang satu percaya udah mentok gitu ya. Kurang lebih gitu. Dan yang keren, riset neuroscience nunjukin otak kita tuh beneran bereaksi beda loh pas kita bikin salah, tergantung kita lebih condong ke mindset mana. Nah, ini dia nih yang bikin penasaran banget. Gimana caranya sains bisa ngintip reaksi otak ini? Pakai alat apa gitu? Pakai EEG. Itu alat yang bisa rekam aktivitas listrik otak. Peneliti nemuin ada dua respons, semacam lonjakan aktivitas gitu, namanya ERPs. Pas banget setelah kita sadar bikin salah. Oke, dua lonjakan. Lonjakan pertama, itu kayak sinyal kaget, loh salah, atau ups, gitulah. Nah ini muncul di semua orang, nggak peduli mindsetnya apa, kayak refleks dasar otak aja. Oke. Jadi semua orang punya momen astaga gitu ya di otaknya. Terus bedanya di mana antara yang growth sama fixed? Bedanya signifikan di lonjakan kedua. Munculnya sepersekian detik setelah yang pertama. Kalau orangnya punya growth mindset, lonjakan kedua ini kelihatan jauh lebih besar. Lebih besar. Artinya apa tuh? Artinya, otak dia secara otomatis langsung ningkatin perhatian. Kayak bilang, oke tadi salah, ayo perhatiin baik-baik biar nggak keulang. Otaknya langsung siap belajar dari kesalahan itu. Hasilnya, ya mereka cenderung lebih cepat perbaikin diri, dan di percobaan berikutnya, salahnya lebih dikit. Wah, keren ya. Terus kalau yang fixed mindset gimana? Lonjakan keduanya kecil aja gitu? Oh iya, lebih kecil. Malah aktivitas otaknya cenderung lebih fokus ke emosi negatif. Kayak khawatir soal pandangan orang lain. Oh, jadi mikirnya bukan belajar dari salah, tapi lebih ke, aduh, malu nih. Betul. Mikirnya, gimana ya pandangan orang? Atau, wah aku kelihatan nggak mampu nih. Fokusnya ke citra diri, bukan ke pelajarannya. Makanya, ya, kesalahan yang sama jadi gampang keulang lagi. Dan ini semua terjadi cepet banget ya tadi bilangnya. Berapa? Sekitar 200 milisecond setelah kesalahan terjadi. Cepet banget, hampir di luar kendali sadar kita saat itu juga. Gila. Berarti mindset kita itu secara biologis ngebentuk respons otak ya, bahkan sebelum kita mikir panjang lebar. Dan ini kan spektrum ya. Nggak ada yang 100% fix atau 100% growth terus-terusan. Tepat sekali. Kita semua ada di spektrum itu, dan bisa beda-beda di area kehidupan yang beda. Tujuannya ya, secara sadar, terus geser ke arah growth mindset. Kalau berhasil, nanti otomatis otak kita lebih siap belajar dari kesalahan. Nah, ini nih intinya. Gimana caranya biar kita bisa numbuhin growth mindset ini secara praktis? Ada langkah-langkahnya nggak di buku itu? Ada 3 langkah utama yang disaranin di bab 7. Pertama, pelajari dulu soal neuroplastisitas. Pahami kalau otak kita itu plastis, kayak otot lah. Bisa berubah, bisa berkembang, tapi ya butuh latihan, butuh tantangan baru, variasi, dan ya itu tadi, butuh bikin kesalahan-kesalahan baru, bukan ngulang yang lama terus. Oke, jadi pahami dulu kalau otak bisa dilatih. Terus yang kedua?
Kedua, identifikasi tindakan. Ini soal ngubah omongan kita, baik ke diri sendiri maupun ke orang lain. Misalnya, coba deh ganti kalimat saya nggak bisa, jadi saya belum bisa. Kedengarannya sepele, tapi ngaruh. Terus ambil langkah kecil buat latihan. Dan yang penting juga, lacak kemajuannya. Fokusnya bukan cuma hasil akhir, tapi prosesnya. Kayak contoh penulisnya belajar pickleball itu. Dia nggak cuma mikirin menang kalah, tapi dia perhatiin, ini saya bikin salah yang sama lagi, atau salah baru karena nyoba pukulan lebih susah. Nah, itu indikator belajar. Tiga apa? Ketiga, ini agak unik. Tulis untuk meyakinkan orang lain. Ada prinsip namanya saying is believing. Tapi ternyata nulis itu bisa lebih kuat efeknya. Nulis. Nulis apa? Coba aja tulis, entah itu email, surat, catatan pribadi, atau mungkin post di medsos kalau nyaman ya. Tulis penjelasan buat orang lain, atau ya buat diri sendiri di masa depan tentang gimana sih otak itu bisa berubah, potensi itu bisa tumbuh. Proses ngejelasin ke orang lain ini ternyata ampuh banget buat nguatin keyakinan itu di diri kita sendiri. Wah, menarik juga ya tekniknya. Jadi butuh usaha sadar di awal ya, tapi tujuannya biar respons otak kita jadi lebih otomatis konstruktif pas ketemu salah. Betul. Ini bukan cuma soal motivasi sesaat, tapi beneran ngubah cara kerja otak kita dalam jangka panjang. Jadi kalau dirangkum nih, apa poin paling penting buat Anda semua yang lagi dengerin sekarang? Intinya gini, cara Anda mandang kesalahan itu bukti kalau Anda nggak mampu atau justru kesempatan buat belajar itu benar-benar ngebentuk respon otak Anda. Dan respons otak inilah yang akhirnya nentuin seberapa efektif Anda belajar buat ngurangin kesalahan ke depannya. Ngebangun growth mindset emang proses, butuh waktu, tapi dampaknya nyata. Iya ya, benar-benar ngubah cara kita ngelihat gagal atau salah. Bukan sesuatu yang harus dihindari mati-matian. Tepat, malah jadi bagian penting dari kemajuan. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh pikirin, ada nggak satu area di hidup Anda, kerjaan, hobi apa aja, di mana Anda ngerasa kok gini-gini aja ya, atau sering banget ngulang kesalahan yang sama. Nah, berdasarkan obrolan kita tadi, kira-kira apa satu langkah paling kecil yang bisa Anda coba lakuin hari ini buat mulai nerapin prinsip growth mindset di area itu? Kadang perubahan besar dimulai dari langkah kecil banget loh.